Baiklah, sekarang kita telah sampai di bagian akhir pembelajaran hari ini tentang rata-rata hitung atau min. Rangkaian pembelajaran yang telah kalian laksanakan tadi sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah saya sampaikan di awal ya. Nah, oke. Di sini saya mau memberikan penguatan lagi dari hasil kegiatan belajar hari ini. Untuk menghitung min data kelompok, ada dua cara yang bisa kita gunakan. Yang pertama, dengan rumus nilai tengah, yaitu X bar sama dengan sigma XI kali FI untuk I sama dengan 1 sampai K dibagi sigma FI untuk I sama dengan 1 sampai K. Dengan X bar adalah min atau rata-ratanya, XI adalah nilai tengah kelas I, dan FI adalah frekuensi kelas ke I. Dalam permasalahan tadi, yang datanya disajikan secara berkelompok dengan tabel distribusi frekuensi seperti ini, maka pertama bisa kita tambahkan kolom XI dan kolom XI kali FI untuk mempermudah kita menghitung. Nah, seperti ini. Tabelnya tadi kita tambahkan kolom XI dan kolom XI kali FI. XI adalah nilai tengah. Kalian bisa menghitung nilai tengah dengan menjumlahkan data terbesar, data terkecil dengan data terbesar, kemudian dibagi 2. Dalam kelas yang pertama ini, kalian bisa, untuk menghitung XI-nya, kalian bisa menghitung 65 ditambah 69 dibagi 2, hasilnya 67. Kemudian, kalian hitung XI kali FI-nya. Ya, XI-nya 67, FI-nya 8. Hasilnya 536. Kalian taruh di sini. Nah, demikian juga untuk kelas-kelas berikutnya. Lakukan hal yang sama sampai kelas yang terakhir. Nah, kemudian kalian bisa jumlahkan XI kali FI dari kelas pertama sampai kelas terakhir ini. Nah, setelah dijumlahkan hasilnya adalah 225. Nah, langkah selanjutnya tinggal kalian masukkan ke rumus X-bar-nya. X-bar sama dengan sigma XI kali FI ditambah sigma FI. Ya, masukkan sigma XI kali FI-nya adalah 2205 dibagi sigma FI-nya adalah 30. Jadi, hasilnya adalah 73,5. Jadi, rata-ratanya adalah 73,5. Nah, cara yang kedua, kita bisa menghitung rata-rata hitung atau min data kelompok dengan rumus rataan sementara. Rumusnya yaitu X bar sama dengan X bar S ditambah sigma DI kali FI untuk I sama dengan 1 sampai K dibagi sigma FI untuk I sama dengan 1 sampai K. Dengan X bar S adalah rataan sementaranya, DI adalah simpangan XI terhadap X bar S, yaitu dirumuskan DI sama dengan XI dikurangi X bar S. Nah, coba perhatikan kembali tabel distribusi frekuensi masalah yang tadi ya. Nah, jika mau menghitung min-nya menggunakan rataan sementara, maka kita harus tentukan rataan sementaranya. Nah, rataan sementara ini biasanya diambil dari nilai tengah dari kelas yang frekuensinya terbanyak. Nah, nilai tengah ya, X bar S atau rataan sementaranya itu adalah nilai tengah dari kelas yang frekuensinya terbanyak. Nah, jadi kita tentukan dulu nilai tengah masing-masing kelas. Oke, caranya seperti tadi. Untuk nilai tengah berarti data terkecil ditambah data terbesar dibagi 2. Oke? Nah, tentukan X bar S-nya tadi sudah disebutkan ya. X bar S-nya kita tentukan dari nilai tengah yang frekuensinya paling banyak. Di sini frekuensi paling banyak adalah kelas kedua, 10. Maka kita pilih XI kelas kedua, yaitu 72 sebagai X bar S-nya, sebagai rataan sementaranya. Oke, sekarang kita hitung DI-nya. DI dengan rumus XI dikurangi X bar S. Untuk kelas yang pertama berarti DI-nya adalah 67 dikurangi 72, yaitu negatif 5. Nah, untuk kelas yang lainnya juga sama ya caranya.
XI dikurangi X bar S. Oke, kemudian kita hitung DI kali FI-nya. Kita kalikan DI dengan FI di sini. Ya, 8 kali min 5, min 40. Lakukan sampai ke kelas yang terakhir. Oke, kalikan DI dengan FI-nya. Nah, kemudian kita jumlahkan DI kali FI ini dari kelas ke-1 sampai kelas yang terakhir. Nah, hasilnya adalah 45. Kemudian kita masukkan ke rumus rata-ratanya. X bar sama dengan X bar S ditambah sigma DI kali FI untuk I dari 1 sampai K dibagi sigma FI untuk I dari 1 sampai K. Oke, kita masukkan X bar S-nya 72 ditambah sigma DI FI-nya 45 dibagi sigma FI-nya 30. Jadi, 72 kita sederhanakan dulu ini. Kita hitung 45 bagi 30, 1,5. Kemudian kita tambahkan, jadi hasilnya adalah 73,5. Nah, dari kegiatan yang sudah kalian laksanakan tadi, apa yang bisa disimpulkan? Ya, jadi untuk menghitung min, kita dapat menggunakan rumus nilai tengah atau rumus rataan sementara. Keduanya menghasilkan hasil akhir yang sama. Oke, bisa dipahami ya? Demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas kerjasama dan partisipasi kalian. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan ya.